Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kita di dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan lagi di hari baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 10, ayat 1 dan ayat yang kedua. Tertulis demikian. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Malaysia baru-baru ini mendeportasi 68 orang Indonesia yang datang bekerja secara ilegal. Dan bukan hanya Malaysia saja, tapi beberapa negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga mendeportasi orang-orang Indonesia yang datang secara ilegal. Amerika Serikat juga saat ini sedang gencar mendeportasi para imigran yang masuk secara ilegal dan tidak punya dokumen izin tinggal secara resmi. Kalau pemerintahan saja bisa bersikap demikian terhadap orang-orang yang masuk secara ilegal, maka kita tidak perlu heran bila Tuhan menunjukkan sikapnya yang melenyapkan sesuatu yang ilegal dari hadapannya, yaitu yang tidak sesuai dengan perintahnya. Dalam Imamat 10 ayat 1-2 ini kita perhatikan bahwa anak-anak Harun yang juga termasuk sebagai imam-imam yang bernama Nadab dan Abihu mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka, sehingga keluar api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu adalah sesuatu yang ilegal, sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mereka mempersembahkan api yang asing, sehingga mereka pada akhirnya mengalami kematian, disingkirkan dari pelayanan. Betapa mengerikannya pelayanan pada waktu itu. Betapa sucinya dan salehnya setiap pelayan Tuhan. Para imam harus hidup. Prinsip yang sama masih berlaku saat ini, saudara. Kita semua yang melayani Tuhan, siapapun kita, apapun profesi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau agar kita melayani Dia berdasarkan perintahnya. Jangan kita mempersembahkan api asing. Jangan melakukan yang tidak dikehendaki dan tidak disuruh oleh Tuhan. Jangan memaksakan diri. Jangan berinisiatif sendiri. Melakukan sesuatu yang kelihatannya sebagai sebuah pelayanan, tapi sebenarnya bukan panggilan Tuhan dan bukan diperintahkan oleh Tuhan. Kita perhatikan di sini tentang api asing. Jangan persembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Maknanya dalam konteks kehidupan kita sekarang ini adalah agar kita menjaga sikap pelayanan kita agar tidak salah dan tidak berlawanan dengan perintah Tuhan. Kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan harus benar-benar sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya. Kalau kita masih hidup dalam dosa-dosa, masih dikuasai hawa nafsu kedagingan, maka kita perlu sadar dan bertobat, meninggalkan dosa-dosa agar pelayanan kita tidak membawa api yang asing di hadapan Tuhan. Apa yang kita ajarkan
juga jangan menjadi api asing di hadapan Tuhan. Ajarkanlah kebenaran, bukan ajaran-ajaran yang sesat yang membawa orang-orang masuk ke dalam kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bersyukur karena saat ini kita semua hidup dalam kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kemurahan atas kita dan pengampunan ketika kita bersalah. Tuhan juga yang melayakkan kita untuk melayaninya di sepanjang hidup kita. Tapi mari jangan salah gunakan anugerahnya dengan hidup di dalam dosa-dosa. Tapi mari hidup dalam kebenaran sebagai wujud hormat dan respek kita terhadap kasih karunia Tuhan. Biarlah kita semua menghormati kekudusan Tuhan dan melayaninya dengan cara yang dikenan oleh Tuhan, yaitu mengerjakan panggilannya dan hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu yang mengajar kami untuk tidak mempersembahkan api asing, tidak melakukan pelayanan yang berdasarkan inisiatif atau ambisi kami sendiri, tapi melakukan tugas pelayanan seturut dengan panggilan dan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mengerti akan tugas panggilan-Mu dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, jadi benar dan senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Berkatilah setiap kami yang studi, yang bekerja, yang berusaha, setiap ibu rumah tangga ataupun bapak rumah tangga yang sedang mencari pekerjaan. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan senantiasa. Lawat setiap kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Jamah dengan kuasa-Mu dan nyatakan kesembuhan, pemulihan, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!